aksi kita nanti untuk tanggal 10 adalah serbu istana, kepung Jakarta. Dengan 2 poin tuntutan. Pertama, cabut undang-undang haram jadah, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dan undang-undang. Cabut juga undang-undang kesetanan yang baru disahkan oleh DPR. 2 poin tuntutan itu kita minta untuk segera dihentikan dan dicabut undang-undang tersebut. Jika Jokowi tidak mencabut undang-undang itu, maka jangan salahkan kami, jangan salahkan rakyat Indonesia, jangan salahkan para peserta aksi yang akan mencabutmu dari kursi kekuasaan. Kami hanya ingin menuntut hak kami. Kami berjuang bukan untuk menggulingkan penguasa, kami berjuang juga bukan untuk melawan negara, kami berjuang juga bukan untuk anti pada Jokowi, tidak. Ya, tapi kami di sini berjuang untuk kedaulatan bangsa, untuk kedaulatan rakyat Indonesia. Tadi Anda bilang Anda gulingkan presiden. Karena yang kami perjuangkan itu adalah hak kami untuk mendapat keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, hak kami untuk mendapat keadilan peraturan bagi seluruh rakyat Indonesia, hak kami untuk mendapat pemimpin yang amanah, pemimpin yang benar-benar bekerja dan bertindak untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan kesejahteraan sebuah golongan, bukan kesejahteraan kroni-kroninya saja. Maka dari itu, dengan tegas, sekali lagi kami mengatakan, cabut undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dan cabut undang-undang kesehatan. Jika tidak, hati-hati kau Pak Jokowi, kemarahan rakyat akan segera tersebar. Kemarahan rakyat akan menunjukkan jati dirinya. Dan siap-siap kau Pak Jokowi, jika tidak kau cabut, maka jangan salahkan rakyat Indonesia yang akan mencabutmu dari kursi kekuasaan. Salam dariku, Niko Silalai, People Power. Bahwa Jokowi itu penakut, Jokowi itu penipu rakyat. Katanya kangen di demo, tapi giliran rakyat datang demo, beton 3 lapis. Katanya kangen di demo, giliran rakyat datang demo, lari ke kandang bebek. Jokowi penakut, Jokowi penipu rakyat, Jokowi mundur. Jokowi, 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 Jokowi. Oke, ini untuk Niko ya, Niko Silalahi. Kok lu kalau ngomong kayak gini ya, lu lihat dong ya, lu nggak sayang sama gigi lu itu ya, itu udah copot 2 atau 3 biji. Itu gara-gara kamu sering melakukan provokasi ya. Saya khawatir, saya takutnya gigi kamu itu jangan sampai copot semua dari mulut kamu ya. Kamu kalau mau memperjuangkan mungkin undang-undang yang kamu rasa nggak beres atau peraturan yang kamu rasa merugikan masyarakat kecil, ya silakan kau fokus ke situ saja ya, kau fokus ke jalur itu ya. Jangan kau memberikan nada-nada ancaman ya, apalagi mau mencabut kursi jabatan presiden, mau menggulingkan presiden, memaksulkan Presiden Jokowi ya. Anda siapa ya? Anda ini kalau berhadapan dengan TNI Polri, saya ngeri ya, ngeri sekali ya. Itu bukan hanya gigi yang hilang, tetapi bisa lebih dari itu yang hilang darimu ya. Sebaiknya sebelum Anda mengatakan Jokowi berhati-hati, Anda yang harus berhati-hati Niko ya. Wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia, 10 Agustus jangan sampai kita semuanya terprovokasi oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk pribadinya dan golongannya. Saya yakin dan percaya orang-orang yang mengatasnamakan kaum buruh, kaum petani hanya untuk kepentingan pribadinya dan golongannya, bukan untuk kepentingan negerimu, saudaraku. Gunakan akal sehatmu, gunakan akal warasmu untuk keputusanmu di 10 Agustus nanti, saudaraku.
tetap tancapkan di hatimu Bhinneka Tunggal Ika, tetap tanamkan persatuan dan kesatuan untuk kemakmuran negerimu, saudaraku. Jangan sampai 10 Agustus menjadi keputusan kehancuran negerimu, saudara-saudaraku. Salam dari saya, salam persatuan dan kesatuan, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika tetap di hati, salam Indonesia Jaya, saudaraku, merdeka. Oke, saya pribadi sangat berterima kasih ya kepada orang-orang seperti Bang Heborts ini ya, yang selalu gigih menyuarakan suara-suara persatuan ya. Sosok-sosok seperti ini yang kita butuhkan guys ya. Walaupun tidak harus sosok-sosok yang terkenal, sosok-sosok yang hebat, sosok-sosok yang punya kuasa yang luar biasa, tetapi ya orang-orang seperti ini guys ya, dari kalangan masyarakat lapis yang paling bawah sekalipun, tetapi kalau dia menyuarakan hal-hal yang bisa mengikat persatuan, hal-hal yang untuk kebaikan bangsa dan negara kita ya, justru orang-orang seperti inilah yang menurut saya sangat bermanfaat ya, sangat berkontribusi membangun bangsa dan negara ya. Tidak harus berupa fisik atau sesuatu yang terlihat oleh mata kita, tetapi dengan ajakan yang baik seperti ini, Anda sudah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita dari kehancuran, menyelamatkan negeri kita ini dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan politik, orang-orang yang rakus akan kekuasaan. Tanggal 10 Agustus kita demo besar-besaran. Siap. Saya sangat setuju dengan Bung Rocky Gerung. Kita acak-acak Jakarta. Siap. Kau bawa pasukan sebanyak mungkin, dan saya juga akan bawa pasukan sebanyak mungkin. Oh. Kita akan bikin keributan. Siap. Kita bikin keributan. Kita akan bikin kekacauan. Siap. Kita akan bikin kekacauan. Tapi dengan syarat, kalau bisa kita satu panggung, biar orasinya lebih mantap. Kalau bisa, kau punya masa dengan aku punya masa, jangan sampai berbenturan. Biarkan mereka menjadi penonton. Kita duel saja di panggung. Oh. Kalau ada yang setuju, kita sama-sama di panggung terbuka. Jangan kau hanya berani di dalam seminar atau di media sosial. Itu tidak bagus itu. Nggak jantan itu namanya. Kalau bisa kita bertemu satu panggung, disaksikan sama kau punya masa. Ya, kita tunggu tanggal 10 bulan Agustus kau bilang. Pasti kita akan datang. Ingat, satu panggung kita. Ya, sudah lama aku tuh nggak makan sop kepala manusia, tahu? Oh. Jangan kau nanti lari dari kenyataan. Kau bilang tanggal 10 Agustus tapi kau nggak hadir. Ingat itu, harus hadir kamu ya. Soalnya saya juga udah siapkan ini. Kau boleh bawa bala tentara sesuka kau punya masa, aku juga bisa. Oke? Ketemu di tanggal 10 Agustus nanti. Wow ya, sudah lama abang ini tidak makan sop kepala manusia. Guys, sebenarnya kita tidak menginginkan kekacauan ya. Kita tidak menginginkan antara kita sesama anak bangsa ribut, lalu kemudian kita saling berantem, saling gigit satu sama lain ya. Apalagi ini mendekati tahun-tahun politik ini semakin panas ya, atmosfer situasinya semakin memanas nih guys ya. Jadi kita perlu berhati-hati guys ya dengan segala macam bentuk provokasi, sesuatu atau segala macam ajakan-ajakan yang justru itu melahirkan bentrokan fisik ya sesama anak bangsa. Saya sama sekali tidak menginginkan itu guys ya, terus terang. Karena saya menginginkan bangsa dan negara kita yang damai ya. Sesama anak bangsa kita akur-akur ya. Jangan sampai ini kita malah digiring ya oleh orang-orang yang punya kepentingan agar kita ini saling berantem, saling ribut antara sesama guys ya.
Marilah kita sama-sama melakukan sesuatu yang berfaedah, sesuatu yang bermakna untuk membangun bangsa dan negara kita, ya. Dan ini juga mungkin saya mohon kepada pihak-pihak kepolisian, ya, agar memperhatikan oknum-oknum yang selama ini suka menebarkan provokasi, ya, suka menteror pemerintah kita, menebarkan ancaman-ancaman yang justru itu mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat kita, ya. Sebaiknya orang-orang seperti ini perlu ditegur, diberikan arahan, ya, agar jangan sampai ini dibiarkan, ya. Justru ini berpotensi, ya, mengajak ribut antar sesama anak bangsa, ya. Jadi kita butuh sosok-sosok yang bisa merangkul, menjaga agar kita bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke tetap menjaga persatuan, kompak, aman, damai, sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah putih. Saya Agus Nasruddin, pendiri Rumah Demokrasi, mengimbau sekaligus mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tidak ikut terprovokasi terkait seruan ajakan melakukan gerakan people power. Apapun alasannya, gerakan people power yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan dipilih langsung oleh rakyat ini adalah tindakan yang inkonstitusional. Buka mata, buka telinga, dan mari kita berpikir secara jernih bahwa kenyataannya di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia mengalami banyak kemajuan, bukan hanya diakui dunia internasional, tetapi langsung bisa dirasakan oleh rakyat di seluruh pelosok negeri. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak kepada semuanya, mari kita dukung pemerintahan yang sah ini. Jangan sampai Anda menjadi korban provokasi dari segelintir orang-orang yang sejatinya hanya ingin merebut kekuasaan dengan cara-cara yang inkonstitusional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, ya, dari Bapak ini yang sudah menyampaikan sesuatu yang penting bagi kita semua, guys, ya. Ya, nggak usah terpengaruh dengan ajakan untuk melakukan aksi people power, ya, untuk menggulingkan pemerintah yang sah, karena cara-cara seperti itu justru inkonstitusional, ya, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, ya. Buat apa kita harus melakukan aksi-aksi seperti people power ini? Karena dengan sebentar lagi, ya, tanpa harus kita melakukan aksi seperti itu, ya, Pak Jokowi akan turun dari masa jabatannya setelah periode kepemimpinannya berakhir, ya. Jadi ini hitungannya tinggal beberapa bulan lagi, ya. Nanti beliau akan turun dengan sendirinya, guys, ya. Anda boleh berdemo, Anda boleh melakukan aksi semacam itu jika Pak Jokowi mengumumkan bahwa dirinya akan menjadi presiden seumur hidup, ya, atau dirinya akan menjadi presiden 3 periode. Ya, wajar kalau Anda protes, Anda ingin melakukan aksi-aksi semacam itu. Tapi kan ini tidak, ya. Sebentar lagi beliau akan selesai, ya. Jadi Anda jangan bernafsu ingin sekali menggulingkan Presiden Jokowi. Biarkan beliau bekerja membangun bangsa dan negara kita, ya. Kita tinggal menunggu masanya, menunggu waktunya beliau sampai selesai. Barulah Anda silakan Anda mengangkat siapa presiden yang menurut Anda layak untuk memimpin bangsa dan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khotamil Anam, Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Muda Ansor Kabupaten Madiun, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Madiun pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk menolak dengan tegas atas seruan dari kelompok-kelompok yang hendak bikin gaduh bangsa Indonesia, yaitu seruan people power pada 10 Agustus 2023. Iya. Bahwa pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sudah sangat memperhatikan rakyat Indonesia.
pembangunan infrastruktur, kebijakan-kebijakan, semuanya hanya untuk masyarakat Indonesia. Sehingga tuduhan-tuduhan ataupun ejekan-ejekan dari perorangan maupun kelompok atas pemerintahan Indonesia ataupun Presiden Jokowi, saya minta aparat hukum harus bertindak tegas, harus menindak semua yang menjelek-jelekkan Presiden Jokowi. Demikian, dan sekali lagi saya minta masyarakat untuk tidak ikut-ikut, untuk tidak terlibat, untuk tidak terprovokasi dalam gerakan People Power tanggal 10 Agustus tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini juga ajakan ya kepada masyarakat Indonesia agar tidak ikut dengan kegiatan-kegiatan People Power. Jangan sampai Anda menjadi korban provokasi. Jangan sampai Anda hanya dijadikan alat politik bagi sekelompok atau segelintir orang yang mempunyai kepentingan, ya, yang mempunyai nafsu untuk menguasai negeri kita ini dengan jalan atau cara-cara yang tidak sesuai dengan konstitusi. Oh iya, saya ingin bertanya dengan Gerung. 10 Agustus besok, maka akan macet di jalan. Rencana apa yang akan kau rencanakan di Indonesia ini, Gerung? Akankah engkau merubah Indonesia ini menjadi seperti 98? Itu rencanamu? Baru tahu aku. Kalau mengingat kembali, mengulas ucapan dia, selain mengucapkan bajingan yang tolol terhadap Bapak Jokowi, dia mengancam ke negara ini bahwa tanggal 10 besok, Agustus besok, maka akan macet di jalan, akan diusahakan. Apa rencana kamu, Pak Rocky Gerung, untuk negara ini? Rencana apa 10 Agustus besok yang akan engkau rencanakan akan membuat kemacetan di jalan? Dan itu pun kata-katamu akan diusahakan. Berarti ada rencana busuk tertentu yang akan engkau rencanakan di negara ini 10 Agustus besok. Bersiap-siaplah Indonesia. Apakah dia ingin bakar-membakar lagi seperti yang sudah-sudah jelang Pilpres sebelumnya? Bakar sana, bakar sini, demo sana, demo sini? Akankah dia menggerakkan BEM lagi atau UIR lagi? Dia akan ke kampus-kampus memprovokasi massa agar membuat kemacetan 10 Agustus besok. Mari Indonesia harus sadar diri. Mari Indonesia, kita harus membuka mata. Bahayanya Gerung. Dia akan membuat kegaduhan. Akankah ini akan terulang seperti 98? Atau akankah ini mengulang seperti jelang Pilpres 2019 lalu? Dengan alasan itu ini. Mahasiswa dihasut-hasut oleh yang namanya Rocky Gerung. Menciptakan demo, membuat kemacetan di jalan. Ini rencanamu apa lagi ini, Rocky Gerung? Kau dan kawan-kawan kaki tangan kau itu, dan bos kau itu saya tahu siapa saja. Inikah siasat yang katanya strategi kelima itu membuatlah kegaduhan, rampoklah tetanggamu di saat kebakaran? Akankah membuat pembakaran-pembakaran kembali seperti 2019 lalu? Negara ini udah cerdas, Gerung. Negara Republik Indonesia ini hanya orang-orang dungu yang ingin ikutan merusak seperti Anda. Halo, rencana apa? Tolong jelaskan. 10 Agustus besok, rencana apa yang akan engkau rencanakan akan membuat kemacetan di jalan ini? Demo kah? Atau membuat kerusuhan kah? Rencana apa lagi? Setiap jelang Pilpres selalu ada rencana. Demo sana, demo sini. Indonesia, halo mahasiswa-mahasiswa yang waras. Mahasiswa-mahasiswa yang mencintai negara ini, jangan mau kalian diperbudak oleh yang namanya Rocky Gerung.
Dicuci otak kalian sama Rocky Gerung. Rencana apa tolong dipikirkan sama kalian. Rencana apa tanggal 10 Agustus besok akan ada kemacetan. Akan diusahakan pula. Coba telaah kembali omongannya Rocky Gerung. Ketika dia menyebutkan Bapak Jokowi bajingan yang tolol, kemudian dia mengancam dengan kata-kata, kita lihat aja besok tanggal 10 Agustus akan ada kemacetan. Akan ada. Berarti dia akan mengusahakan itu, bro. Ya, hati-hati. Hati-hati Indonesia, mahasiswa yang mau terprovokasi dengan Rocky Gerung itu adalah pengikut-pengikut orang dungu. Salam waras, Gerung. Tolong jelaskan kembali rencana apa 10 Agustus besok. Jalanan akan macet, akan diusahakan itu macet. Ada apa ini? Rencana apa? Jelasin dong, Gerung. Salam waras. Salam NKRI. Ya, mau jelasin gimana, Bu, ya? Karena Pak Rocky saat ini lagi pusing, ya. Berhadapan dengan kasus hukum akibat dari kata-kata yang sudah terlanjur dia lontarkan dengan mengatakan Presiden Jokowi bajingan tolol, ya. Kita tunggu 10.000 masamu itu. Jangan kau pikir. Sekali sampah tetap sampah, mulut pun juga sampah, percuma gitu loh, oke? Apalagi orang-orang seperti itu sudah jelas-jelas memprovokasi, dari kata-katanya juga jelas kata-katanya kasar. Apa mungkin orang seperti itu kita jadikan panutan, kita jadikan pemimpin? Dan apakah nanti Indonesia ini bisa maju, sejahtera jika dipimpin orang-orang seperti itu? Bukannya akan hancur dan akan terpuruk. Sungguh bahaya sekali negara ini jika memang benar-benar dipimpin oleh orang-orang yang seperti ini. Kelompok-kelompok barisan sakit hati, iri dengki, caci maki, pengutuk. Sekali sampah tetap sampah, mulut pun juga sampah, pikiran juga sampah. Salam waras, salam toleransi, NKRI harga mati. Bebas boleh tapi sopan, benar nggak? Wow, sekali sampah tetap sampah, ya. Apa yang dikeluarkan dari mulut Anda ya tetap sampah, menurut abang ini, guys, ya. Oke, saya sangat berterima kasih ada ajakan-ajakan yang bagus kepada masyarakat kita untuk tidak mengikuti kegiatan People Power pada tanggal 10 Agustus nanti, ya. Karena menurut netizen, kegiatan-kegiatan seperti itu akan syarat sekali dengan kepentingan dari sekelompok orang tertentu yang memanfaatkan kegiatan demo buruh ini untuk menjalankan misi terselubung mereka, yakni ingin memaksulkan Pak Jokowi, ingin menggulingkan pemerintah yang sah, ya. Jadi sebaiknya kita berhati-hati dengan segala ajakan yang bersifat provokasi, yang justru itu nanti malah merugikan diri kita sendiri, guys, ya. Mending kita fokus bekerja, mencari nafkah untuk menghidupi anak istri keluarga kita, ya, daripada mengikuti kegiatan-kegiatan yang mohon maaf, ya, kurang berfaedah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena begini, kalau Anda mau memaksulkan Pak Jokowi, Anda mau menggulingkan pemerintah yang sah, ya buat apa sebentar lagi Presiden akan selesai masa jabatannya, ya. Tanpa perlu harus kita melakukan aksi-aksi seperti itu. Pak Jokowi sadar diri, setelah selesai masa jabatannya, beliau akan turun, beliau akan berhenti, ya. Dan itu akan digantikan dengan figur sosok baru, siapa yang nanti akan memenangi pertarungan Pilpres 2024, ya. Jadi kalau Anda mau menggulingkan presiden, sebaiknya jauh-jauh hari, ya, pada saat pemerintahan tahun pertama periode kedua. Nah, itu masuk akal, ya. Tetapi ini sudah detik-detik terakhir Anda baru ingin memaksulkan Pak Jokowi. Nah, ini ada apa di balik ini semua, ya? Kita menginginkan semua program-program dari pemerintah saat ini, program yang baik untuk kemajuan bangsa dan negara kita, terus dilanjutkan, guys, ya. Dan kita juga menginginkan situasi yang aman, damai, yang tidak menimbulkan perpecahan di antara kita sesama anak bangsa. Oleh karena itu, mari kita dengarkan sosok atau figur-figur yang menyuarakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang menyejukkan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam waras, ya, jangan sampai terprovokasi. Saya Bastan Sebo, sampai jumpa lagi.